إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 di antara yang 12 itu adalah bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan dari agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, terutama pada bulan yang 4 tersebut. Quran surat At-Taubah ayat 36. Shadaqallahul Azim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi hanya sedikit di antara mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Dalam satu riwayat hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlah nabi itu semuanya adalah 124.000. 124.000 orang nabi. Dan di antara nabi yang 124.000 itu ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul. Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Dan di dalam hadis yang sama Rasulullah mengatakan jumlah seluruh Rasul itu adalah 313 orang. 313
13 orang. Namun yang wajib kita ketahui nama-namanya hanya sebanyak 25 orang Rasul. Hanya sebanyak 25 orang Rasul. Dan di antara yang 25 orang Rasul itu ada 5 orang Rasul yang dikenal dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketabahannya yang luar biasa ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari yang 5 itu, maka yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dibantah. Kemudian wahai kaum muslimin, di antara belahan-belahan bumi Allah ini ada belahan bumi Allah itu yang sekiranya kita salat di sana atau beribadah di sana, maka nilai pahalanya lebih baik, lebih besar daripada kita salat di belahan-belahan bumi Allah lainnya. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ada 3 masjid yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim atau seorang muslimah untuk datang ke sana, melakukan salat, melakukan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama itu adalah Masjid Al-Haram yang ada di kota Mekah. Yang kedua adalah Masjid An-Nabawi, masjid yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Artinya apa wahai kaum muslimin sekalian? Artinya adalah Allah memilih 3 masjid dan Allah menetapkan bahwa 3 masjid ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan masjid-masjid Allah lainnya. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga dengan bulan wahai kaum muslimin. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara yang 12 itu adalah bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang kecuali ketika orang muslim diserang duluan oleh musuh, maka dibolehkan oleh Allah untuk mempertahankan dirinya. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun mutawaliyat, mana dia yang 4 bulan itu? Maka kata Nabi, 3 bulan itu letaknya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sedangkan satunya lagi itu terpisah, letaknya adalah ma baina Jumada wa Sya'ban. Itu bulan yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, dan dianya adalah bulan Rajab. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rajab itu. Kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak memasukkan bulan Ramadan ke dalam
bulan haram atau bulan-bulan haram sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, maka Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa memang benar Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, bulan terbaik yang di dalamnya ada memiliki keutamaan. Tetapi bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang, ya cuma yang 4 tadi. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Adapun selain bulan yang 4 itu dibolehkan oleh Allah untuk berperang. Maka perlu kita pahami, wahai kaum muslimin sekalian, hari ini maka berkumpullah 2 kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan hari Jumat, karena Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumat pula Allah menurunkan Nabi Adam dari surga. Dan pada hari Jumat juga insyaallah dunia ini akan berakhir atau kiamat akan terjadi, tanpa kita ketahui kapan tahun dan bulannya. Yang jelas hadis dari Rasulullah mengatakan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Yang kedua, kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan bulan Rajab. Rajab itu diambil dari kata tarjib. Padanan katanya adalah ta'zim. Ta'zim itu artinya adalah memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogianya bagi kita wahai muslimin sekalian untuk lebih memuliakan Allah pada bulan ini, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini, dan untuk lebih menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Lalu apa kira-kira yang bisa kita lakukan wahai kaum muslimin di bulan Rajab ini? Yang pertama adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Artinya apa wahai kaum muslimin? Rasulullah itu ketika datang bulan Rajab maka dia sudah tidak sabar dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa istighfar yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan segala kelampauan batas kami, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah tumit-tumit kami, teguhkanlah pendirian kami dalam agama-Mu ya Allah, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir ya Allah yang masih menyerang atau yang masih memerangi saudara-saudara kita, terutama yang ada di Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya. Maka banyak-banyaklah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan, tahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sedangkan di bulan yang lain saja, bulan yang bukan bulan haram, itu kita tidak boleh melakukan kemaksiatan, apalagi di bulan-bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malu
ketika kita masih melakukan kemaksiatan dan padahal kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang mungkin bisa kita lakukan adalah berbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dianjurkan pada bulan Rajab ini dan juga bisa melatih diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah banyak-banyaklah melakukan puasa sunnah di bulan yang mulia ini. Kalau bisa kita lakukan 3 hari, bagus. Setiap ibadah itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Kalau kita puasa 3 hari, maka seolah-olah kita sudah berpuasa sebanyak 30 hari atau 1 bulan. Kalau masih sanggup, tambah lagi 8 hari, Senin Kamis selama 1 bulan. Kemudian kalau masih sanggup lagi, lakukanlah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, atau berapa yang bisa kita sanggup untuk melakukannya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Semoga kita semuanya bersama keluarga kita diberkahi oleh Allah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita semuanya disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan juga nanti ketika datang bulan suci Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan yang paling penting adalah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama para rasul, para nabi, para aulia dan orang-orang soleh lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.